Ibu dibaca dulu atau mau dibacakan? Ya, baik. Terima kasih Kak Aprilia sudah mengingatkan. Ya, silakan teman-teman Bapak Ibu semua untuk dibaca soal nomor 1 ini. Kemudian langsung dijawab di kolom chat disertai dengan penjelasannya. Atau boleh langsung menyalakan mikrofonnya. Ya, silakan. Baik, sudah selesai dibaca soalnya? Oke, yang ingin saya sampaikan di awal adalah setiap kita mendapatkan soal UKOM, baik itu keperawatan jiwa ataupun keperawatan manapun, begitu ya, atau keperawatan apapun ya, kita pasti akan ketemu dengan standar soal gitu atau standar bahasanya. Ini perlu saya sampaikan agar teman-teman itu terbiasa dengan bahasa yang didapatkan pada soal UKOM. Jadi biasanya di kalimat awal teman-teman akan mendapatkan bahasa identitas dari si pasien, ya, umurnya, laki-laki atau perempuan, kemudian dia dibawa kemana, dengan diagnosis apa atau keluhannya seperti apa, dan kapan itu mulai terjadi. Nah, itu biasanya ada di kalimat pembuka. Kemudian kalimat kedua biasanya nanti akan ada keluhan ataupun penyampaian subjektif dari si pasien ataupun keluarga. Misalkan pasien mengatakan atau keluarga mengatakan dan sebagainya, ya. Kemudian kalimat berikutnya biasa berisi hasil pemeriksaan, ya. Kalau misalkan di KMB, teman-teman akan dapat misalkan pemeriksaan tanda-tanda vital atau pemeriksaan ronsen laboratorium yang mendukung, begitu ya. Dan di kalimat terakhir itu biasanya akan ada informasi-informasi tambahan yang dirasakan perlu untuk mendukung soal kasus yang telah dibuat tadi, gitu ya. Oke, kita kembali ke soal nomor 1 ini, ya. Menurut teman-teman sekalian, oke, ini prinsip etik yang ditanya, dan saya selalu memulai dengan soal-soal etik, begitu ya, karena ini juga menjadi soal yang cukup sering keluar pada saat uji kompetensi. Baik, prinsip etik apakah yang tergambar pada kasus tersebut, ya? Bapak Ibu, teman-teman sekalian sudah membaca soalnya, kita lihat. Oke, pilihan jawabannya ada justice, veracity, autonomy, beneficence, atau non-malfeasance. Silahkan jawabannya. Paling banyak apa ya, Mas Rangga, jawabannya? Oke, di sini paling banyak C, Pak, jawabannya. C ya? Iya. Oke. Oke. Barangkali ingin memberikan penjelasan. Iya, ada yang silahkan, ada yang ingin memberikan penjelasan? Iya, teman-teman silakan diketik di kolom chat nanti ada saya yang E aja. Ada yang E aja gitu, boleh. Baik. Oke. Di sini ada nih Pak dari Kamaria, autonomi karena perawat menghargai keputusan keluarga. Oke, ini C karena oke. Ada yang mau melihat soalnya lagi, boleh. Siap, saya mundur deh. Oke. Ya. Silakan. Paling banyak memang menjawab C ya. Kemudian ada juga tadi yang E aja gitu. Semoga bukan, ya udah dipasrah aja deh, beda sendiri nggak apa-apa gitu, siapa tuh betul gitu ya. Oke. Ada lagi yang ingin memberikan jawaban? Mungkin tadi 1 sudah ya. Ya, oke. Baik. Di sini kalau ada, misal silakan. Ya, silakan, Pak. Ya, ada yang mungkin tadi yang ingin, ada yang memberikan masukan otonomi karena apa tadi? Membuat keputusan sendiri karena RSSJ oke. C Kak, karena menghargai keputusan keluarga yang tidak mau dilakukan SCT. Baik ya. Jadi 5 prinsip etik ini memang Mas Rangga dan teman-teman ini paling sering keluar, walaupun memang ada beberapa lagi prinsip etik begitu. Tapi yang saya perhatikan biasanya sih akan berkutat pada 5 hal ini begitu ya, mulai dari justice, veracity, autonomy, beneficence, dan non-malfeasance. Oke, untuk soal yang pertama saya acungkan jempol buat teman-teman sekalian ya,
karena memang jawabannya adalah C, gitu ya. Lagi-lagi untuk soal ini saya ingin mengajak sama-sama kita memahami kembali begitu ya. Justice itu artinya keadilan, artinya di mana perawat ataupun tim kesehatan memperlakukan pasien dan keluarganya secara adil, ya, tidak mendapatkan perlakuan diskriminatif. Nah, itu justice, gitu ya. Kemudian veracity adalah kejujuran, artinya perawat dan tim kesehatan lain menyampaikan informasi sebenar-benarnya tanpa ada yang perlu ditutupi, yang tentu saja menunjang kemampuan atau kesembuhan dari si pasien itu. Nah, kemudian otonomi adalah kemandirian, ya, termasuk kesempatan untuk memutuskan sendiri. Beneficence, berbuat baik, dan non malfeasance, tidak merugikan pasien, ya. Jadi memang pada kasus ini RSJ menghargai otonomi dari si pasien melalui keputusan istrinya, karena sudah pasti suaminya kan tidak bisa memberikan keputusan sendiri. Dalam hal ini keluarga yang paling dekat adalah si istrinya. Baik ya, Mas Rangga, kita lanjut ya. Untuk soal nomor 1 saya jempol ya. Jadi semoga ini terus-menerus diulang soal jenis prinsip etik apapun, udah disikat aja begitu ya. Sekali lagi, justice, veracity, autonomy, beneficence, dan non-malfeasance. Baik. Oke, ini adalah soal kedua. Silahkan dibaca, ya. Ya, seperti biasa teman-teman, langsung dijawab di kolom chat. Atau ya, langsung dibaca dulu. telepon. Ya, nanti biar saya kasih nampak dulu pilihan jawabannya ya. Oke, silakan yang mau memberikan alasan atas jawabannya. Oke. Ini sudah dibaca tadi? Oke. Di sini perawat melakukan kunjungan rumah, mendapati seorang perempuan umur 34 tahun ya, karena percobaan bunuh diri sejak 1 minggu yang lalu. Klien mengatakan sepeninggal suaminya, dirinya merasa lelah dalam menghidupi 5 anak sendirian dengan hutang yang menumpuk. Hasil pemeriksaan, klien terlihat sedih, pandangan mata kosong, anak-anaknya tampak tidak terurus. Apakah faktor resiko utama pencetus masalah jiwa pada kasus tersebut? Baik, pilihannya sosial ekonomi keluarga, coping individu tidak adekuat, kurang dukungan dari sanak saudara, stres karena kehilangan suami, atau beban menghidupi 5 anak. Baik. Oke, ini sudah banyak yang mulai menjawab A nih, Pak. Ya. Oke, terus? Oke, ada 1, oke, ada 2 yang menjawab D. Oke, berarti kali ini beragam. Ada 2 jenis jawaban. Beragam. A dan D. Benar. Saya senang nih kalau udah beragam, udah bedanya banyak-banyak itu saya senang. Oke, ada yang A, ada yang B juga, ada yang C. Ada yang C nggak tadi Mas Rangga? Ada Pak. Ada ya? D ada, E juga ada ya tadi kayaknya ya? D ada. E juga ada. Berarti ini kita minta nih dari kubu A memberikan jawaban, kubu B masing-masing kubu memberikan jawaban. Iya, silakan nih. Diwakilkan jawabannya dari teman-teman yang lain, 1 orang. Mungkin dimulai dari yang terbanyak dulu, ini yang jawabannya D. Silakan yang jawabannya D, barangkali ingin memberikan perwakilan dari teman-teman semua, teman-teman yang lain. Mohon maaf teman-teman untuk tidak mencoret layar. Bagaimana teman-teman yang jawabannya D? Oke, baik. Sebentar. Oke, ternyata tidak ada. Yang D nih, mana penjelasannya? 1 orang, silakan. Ini kalau dilihat ya, ini kemungkinan semuanya bisa menjadi faktor resiko ya, Mas Rangga ya. Tetapi peserta UKOM nantinya harus melihat faktor resiko mana yang paling kuat ya, dan yang memang yang harus diperbaiki dari si pasien ya. Dan kemudian faktor resiko yang mungkin diintervensi oleh si perawat begitu. Jadi bukan faktor resiko yang mungkin akan sulit diintervensi oleh perawat. Oke, baik. Jawaban B sudah ada yang mewakili nih dari Kalisa Agustina. Karena pasien tidak sanggup menghadapi keadaan yang terjadi. Oke. Baik, terima kasih Kalisa Agustina sudah mewakili jawaban. Teman-teman yang lain yang menjawab B.
Yang jawabannya D mungkin oke. Kak Dewi Anggriani menjawab D. Karena awalnya akibat kehilangan suami. Pencetus awalnya akibat kehilangan suami. Pencetus awalnya ya. Oke, Dari baik, kita Kak terima Resi dulu. Wulandari menjawab B. Coping individu yang tidak adekuat. Oke, karena tidak bisa meminimalisir permasalahan yang sedang dialami. Baik. Yang B, yang D udah ada yang jawab tuh. Ya, betul. Yang lain kira-kira? Nah, iya betul. Yang jawabannya A mungkin. Yang Silakan. kurang dari 6 bulan. Oke. Tadi B, saya lihat ada D. jawaban A nih. Ada tadi. Di Yang awal. A tadi ada. Ya, di awal kebanyakan A ya, Pak. Mungkin kali udah tergerus sama kemajuan Ya. zaman kali ya. Jadi lebih banyak yang B sama D gitu. Akhirnya ya udahlah, tunggu aja kali gitu ya. Iya, betul. Oke, Pak. Ada nih, Pak, satu orang dari Pak Komang. Jawab A. Karena hutang yang menumpuk dan tidak sanggup menghidupi 5 anaknya. Jawaban A. Hutang yang menumpuk berarti berarti antara A dan E dong berarti ya. Sosial ekonomi sama beban menghidupi 5 anak ya. Oke. Ya. Oke, baik. Bagaimana Pak Fauzan? Cukup atau? Oke. Baik. Kelima situasi ini sebenarnya memang terjadi ya. Artinya dialami oleh si klien tersebut. Tetapi memang yang perlu kita lihat mana yang bisa kita intervensi sebagai perawat begitu. Karena kalau misalkan kalau kita lihat sekilas ya sosial ekonomi karena tadi ya banyak hutang ya, kemudian kurang dukungan dari saudara juga, stres karena kehilangan suami dan beban menghidupi 5 anak. Tetapi kalau misalkan kita lihat lagi ya, faktor risiko utama yang harus segera diintervensi oleh perawat adalah coping tadi, Mas Rangga dan teman-teman. Jadi benar tuh ya, yang menjawab B itu sudah benar analisisnya begitu. Karena coping individu yang tidak adekuat itu akan membentuk bagaimana pola dari seorang individu untuk mengatasi masalah begitu. Jadi masalah bisa datang apapun dalam kehidupan kita begitu ya. Jadi misalkan ada ini pada kasus ini dia mendapat masalah yang bertubi-tubi begitu. Tetapi kalau misalkan dia punya coping individu yang baik ya, dia mampu mengatasi segala macam stresor yang datang, maka kemudian dia akan bisa mengatasi masalah yang dialami itu dengan baik begitu. Sehingga untuk soal nomor ini ya, soal nomor 2 ini, apabila kita bisa membentuk coping individu yang baik, maka klien dapat menemukan jalan keluar untuk mengatasi masalahnya. Dan harap diingat ya, sebagai perawat kita bukan hanya fokus kepada masalah yang datang saat ini begitu. Tetapi kita harus lihat juga kemungkinan mungkin masalah yang serupa atau mungkin masalah yang lain itu muncul di kemudian hari. Apabila coping individu itu sudah baik, maka apapun masalah yang datang di kemudian hari, si individu ini sudah punya bekal yang cukup untuk menghadapi masalah di masa yang akan datang. Jadi masalah ekonomi, masalah tadi stres, punya hutang, anak banyak, begitu ya. Kalau misalkan individu ini kita buka wacananya, kita buka perspektifnya, maka dia akan bisa memilah dan memilih mana masalah yang harus diatasi terlebih dahulu. Sebagai informasi teman-teman, Mas Rangga, ya, pada saat kita mengalami masalah, lapang perspektif kita itu menyempit memang. Artinya kita hanya fokus kepada masalah dan sulit untuk mencari jalan keluar. Nah, ini berlaku untuk semua orang, termasuk saya, termasuk Mas Rangga dan teman-teman, begitu ya. Maka ini kenapa kita membutuhkan orang lain begitu. Nah, ketika orang lain hadir, terutama perawat, nah perawat ini akan memfasilitasi, membuka perspektif atau lapangan pandang dari si klien tadi, sehingga dia bisa melihat, oh oke, saya punya 5 masalah. Masalah mana dulu yang harus saya selesaikan, gitu ya, satu persatu. Gitu. Jadi sekali lagi, pada saat kita mengalami masalah atau kita mengalami stres, ya lapangan atau perspektif kita itu menyempit. Kita hanya fokus kepada masalah yang kita alami dan kita akan menutup diri dari kemungkinan kemungkinan penyelesaian masalah yang bisa kita ambil gitu. Ya. Jadi seperti itu Mas Rangga dan teman-teman. Ada mungkin yang ingin ditanyakan kira-kira?
Oke, baik. Terima kasih Pak Fauzan atas pembahasan soal nomor 2 ini. Ya, Mohon maaf Pak, ada masukan dari teman-teman semua. Katanya ya. soal dan jawabannya disatuin aja Pak, jangan dipisah. Oh Bagaimana? gitu ya. Iya, udah terlanjur Baik. dimasukin ya Pak? Iya, Iya, benar. iya, udah terlanjur dimasukin teman-teman. Iya. Jadi mungkin teman-teman semua jika kurang jelas bisa ditonton ulang rekamannya, nanti di-share kok. Ya, untuk sementara ini soal dan jawabannya dipisah dulu. Mohon maaf. Soal sama jawaban biar sekalian kelihatannya. Iya benar-benar. Jadi saya juga tadi karena sulit juga begitu jadi kecil gitu ya nanti ya Iya. tulisannya ya. Iya. Oke. Oke, nanti juga materinya biasanya juga di-share ya, Iya, betul. Mas Rangga ya. Jadi no problem. Teman-teman bisa melihat rekaman ulangnya juga bisa melihat bagaimana pembahasannya. Iya, betul. tadi juga saya kepikiran begitu juga sih ya. Jadi tapi ya sudahlah. Iya, nggak apa-apa Pak. Ya, Baik. okay. Ini soal untuk nomor 3. Silahkan. Ya, silakan teman-teman semua. Nomor 3 dibaca soalnya. Oke. Saya highlight beberapa poin penting ya, atau saya baca begitu ya. Seorang laki-laki umur 54 tahun dibawa ke RSJ karena marah-marah di rumah sampai memukul cucunya. Sejak satu bulan yang lalu, ya, pasien mengatakan, saya kesal, banyak orang yang sudah kurang ajar. Padahal saya kan Presiden RI yang ke-8. Hasil pemeriksaan, mata melotot, mudah tersinggung, nada suara kasar, dan tinggi. Menunjukkan permusuhan, terlihat mondar-mandir dan menghindari orang lain. Pasien memakai dasi tanpa baju dan hanya mengenakan celana pendek. Pasien juga tidak dapat berkonsentrasi dengan baik. Apakah diagnosis keperawatan utama pada kasus tersebut? Oke. Ya, pilihan jawabannya ada waham, ada halusinasi, ada isolasi sosial, ada harga diri rendah, ada resiko perilaku kekerasan. Baik. Oke, baik. Sudah tembus 50 jawaban, hampir 100 jawaban ini, Pak. Ya, ini Dan saya jawabannya, buka lagi soalnya ya. Sebagian besar jawabannya waham, Pak. Waham Waham ya. Iya. Oke, siap. Ada lagi kira-kira yang lain? Iya, mungkin yang ada yang jawabannya E nih, Pak. Kira-kira tadi jawaban E apa, Pak? Yang yang E, resiko perilaku kekerasan. Risiko perilaku kekerasan. Baik. Yang A barangkali ada yang ingin mewakilkan jawabannya. Yang B, C, D nggak ada ya, Mas Rangga ya? Iya, betul Pak. Cuman A dan E aja. Oke, A dan E ya. Oke, silakan mungkin disampaikan. Tadi kayaknya ada nih Pak yang memberikan penjelasan, tapi udah ketutupan. Oke, dari Kamaria, waham kebesaran karena dia merasa kalau dia ialah Presiden ke-8. Padahal tidak sesuai dengan apa yang pasien katakan. Oke, berarti jawaban A sudah ada yang mewakilkan. Sekarang tinggal jawaban E nih. Masih belum ada. Oke, Kak Adit. Mas, karena dilihat dari keadaan yang sekarang. Oke, dari Kak Lisa menjawab A. Waham Pak, karena pasien mengaku bahwa ia sebagai presiden. Ya, baik. Dari Kak Virgo menjawab E. Data mayor RPK banyak Pak. Ya, baik. Dari Kak Sandi A. Karena mengaku presiden. Dan dari Kak Vita menjawab E. RPK karena saat pengkajian didapatkan data mayor RPK. Tidak PK karena belum melakukan PK. Oke, benar. Kalau misalkan PK itu memang udah perilaku kekerasan itu memang sudah melakukan perilaku kekerasan ya, mau terhadap orang ataupun terhadap lingkungan, misalkan membanting pintu, memecahkan kaca dan sebagainya. Benar ya, tapi kalau resiko perilaku kekerasan belum melakukan, tetapi pasien menunjukkan resiko akan melakukan perilaku kekerasan. Benar tuh analisisnya ya, tetapi apakah itu jawabannya? Kita tunggu dulu begitu. Baik, ada lagi ya kira-kira yang ingin memberikan masukan atau mungkin dua orang lagi nih Pak dari Kak Wahyu. Ya, silahkan. Jawab A. Karena merasa dia seorang presiden ke-8 padahal kenyataannya tidak sesuai sehingga menyebabkan pasien melakukan PK. Betul. Kak Emma Resti yang terakhir menjawab E. Karena untuk menentukan DX pada jiwa dilihat dari hasil pengkajian saat ini dan data menunjukkan RPK. Baik. Jadi kalau misalkan Mas Rangga dan teman-teman ya,
memang dari soal ini, kalau misalkan, memang kalau di keperawatan jiwa itu terkadang data yang ditampilkan itu bisa mendukung beberapa diagnosis, begitu ya. Jadi memang peserta harus berhati-hati pada saat melihat data yang disajikan. Baik, bila dilihat riwayat ya, pasien ini sudah punya riwayat memukul cucunya, artinya dia punya riwayat PK ya, 1 bulan yang lalu. Akhirnya karena dia memukul cucunya, dibawalah dia ke rumah sakit jiwa. Kemudian pasien mengatakan, saya kesal, ya, banyak orang yang sudah kurang ajar. Padahal saya kan Presiden RI ke-8. Benar, statement Presiden RI ke-8 ya, ini adalah waham, terutama waham kebesaran. Artinya kalau teman-teman ingat ya, kalau waham itu kan keyakinan yang salah, gitu ya. Nah, kalau kita bicara keyakinan yang salah, berarti apa yang disampaikan oleh pasien itu tidak sesuai dengan kenyataannya. Tadi saya lihat ada beberapa yang menyampaikan hal itu, gitu ya. Jadi bagaimana cara membuktikan waham, ya? Biasanya yang bisa kita lakukan untuk membuktikan waham adalah apa yang dia ucapkan, kemudian kita lihat kenyataannya. Kalau misalkan seorang presiden, sudah pasti kita lihat bahwa misalkan ya dia pasti akan menggunakan pakaian yang rapi, begitu ya, atau mungkin ada protokoler, begitu ya. Tetapi pada kita lihat kenyataannya, ternyata pasien tersebut ya hanya memakai dasi tanpa baju dan menggunakan atau mengenakan celana pendek. Jadi asumsi kita ini nggak mungkin lah ya seorang presiden itu akan berpenampilan seperti itu, ya. Tetapi kemudian saya ingin teman-teman melihat bahwa di sini ada data saya kesal, ya, atau saya marah, begitu ya. Kemudian hasil pemeriksaan matanya melotot, ya kan, atau ekspresi wajahnya itu tegang, gitu ya. Mudah tersinggung, nada suara kasar dan tinggi. Nah, hati-hati ya. Data yang ditampilkan pada soal ini memang menjurus kepada resiko perilaku kekerasan. Jadi memang jawaban untuk soal ini adalah E, yaitu resiko perilaku kekerasan. Kita lihat. Nah, di sini data mayor ya, teman-teman mungkin bisa diingat lagi nanti. Ini sebagai pengingat juga kalau misalkan teman-teman mendapatkan data yang arahnya itu ke resiko perilaku kekerasan ya. Data subjektifnya ya, data mayornya. Kalau data mayor itu artinya data yang sangat kuat gitu untuk mendukung penegakan sebuah diagnosis gitu ya. Jadi kalau misalkan pasien atau ditulis data itu pasiennya kesal atau marah, maka itu data subjektif mayor untuk mendukung diagnosa perilaku kekerasan. Nah, ditambah dengan data objektif mayornya. Tadi data subjektif, sekarang data objektif ya. Artinya mulai dari mata melotot, mudah tersinggung, nada suara kasar dan tinggi. Nah, ini dia ya. Sehingga memang diagnosis ini lebih dominan ditegakkan untuk resiko perilaku kekerasan. Oke, kita lihat lagi, data-data lain ada nggak ya? Nah, kalau misalkan pada soal ini sebenarnya ada data-data lain, tetapi data minor seperti pasien mondar-mandir dan konsentrasinya buruk. Nah, ini data untuk mendukung halusinasi sebenarnya, ya, walaupun ini data minor. Kemudian menunjukkan permusuhan, ini data isolasi sosial, ya, data minor, ya. Kemudian ketika misalkan kita bingung nih, ya, ini waham atau resiko perilaku kekerasan. Kita balik lagi. Sebagai perawat, pada saat kita menegakkan diagnosis, kita lihat kan, kita punya prioritas pada penegakan diagnosis. Yang pertama, datanya aktual. Oke, diagnosisnya aktual, ya kan? Tapi kemudian apakah masalah tersebut mengancam nyawa ataupun merugikan orang lain ataupun tidak? Nah, walaupun dia masih resiko, ketika kita lihat bahwa ini masalah ini bisa merugikan orang lain dan sekitarnya, maka itu bisa diangkat menjadi diagnosis prioritas utama. Jadi ya,
soal ini data waham juga sangat signifikan ya. Ketika dia tunjukkan bahwa dia mengaku sebagai presiden ya, kemudian menggunakan pakaian yang tidak sesuai, ini berarti ada ketidaksesuaian antara apa yang diucapkan dengan kenyataan ya. Tetapi karena punya riwayat memukul dan kemudian data-data here and now saat ini, data mayornya lebih mendukung untuk resiko perilaku kekerasan, maka resiko perilaku kekerasan diangkat menjadi diagnosis prioritas utama. Dan diagnosis ini lebih berbahaya daripada diagnosis waham, gitu ya. Karena dia cenderung untuk memukul orang lain, apalagi misalkan orang tersebut tidak mempercayai apa yang disampaikan oleh pasien. Begitu Mas Rangga. Mungkin ada yang ingin didiskusikan terkait soal ini? Oke, baik. Terima kasih Pak Fauzan atas pembahasan soal nomor 3 ini. Baik Pak, ada yang bertanya nih Pak, dari Ya. Kak Anastasia. Mau tanya, jadi pohon masalahnya gimana untuk soal nomor 3? Oke. Kak Anastasia itu ini semua S1 ya? Benar ya, Mas Rangga ya? Ini semua? Enggak, Pak. Ada yang D3. Oh, ada yang D3 juga. Baik. Tadi yang Anastasia yang bertanya itu D3 atau S1? Kak Anastasia, mungkin bisa nyalakan mikrofonnya. Boleh boleh kita bicara langsung gitu ya. Ya, silahkan. Iya. Kak. Pantau dulu. Kalau dokter Adi, karena saya ada. Kak Anastasia. Iya, selamat malam Kak. Ya, silahkan. Ya, sekarang lagi lanjut profesi nurse. Aha. Lagi. Oh, S1 Kak. Oke, Iya. Siap. Oke. Jadi begini Mas Rangga dan teman-teman ya. Saat ini di keperawatan jiwa kita nggak ada lagi tuh menggunakan pohon masalah gitu. Jadi itu itu udah zaman dulu banget sih sebenarnya gitu ya. Jadi kita nggak ada lagi pohon masalah begitu. Jadi coba teman-teman perhatikan diagnosis keperawatan jiwa itu pakai single gitu ya. Jadi enggak pakai PES ya, enggak pakai PE begitu ya. Kalau teman-teman ingat kan kalau keperawatan KMB dan yang lain-lain kan ada problem, ada etiologi atau simptom kan. Jadi ada masalah, penyebab dan tanda dan gejala begitu. Nah, untuk keperawatan jiwa itu kita pakai single diagnosis gitu. Jadi yang dipakai adalah penyebutan diagnosisnya saja gitu. Jadi sehingga hanya muncul misalkan resiko perilaku kekerasan atau waham atau halusinasi dan sebagainya begitu. Nah, kalau dulu kita membuat diagnosis begini, resiko perilaku kekerasan berhubungan dengan waham begitu. Jadi itu sebenarnya yang ditanya oleh Anastasia tadi adalah ini terkait dengan pohon masalah begitu, karena kan itu sebab dan akibat begitu ya. Tetapi saat ini di keperawatan jiwa kita pakai single diagnosis, artinya hanya penyebutan diagnosisnya saja begitu. Artinya fokus kepada diagnosis dan bagaimana kita menyelesaikan diagnosis tersebut. Jadi kita tidak menggunakan lagi pohon masalah. Begitu Mas Rangga. Ada lagi? Tadi kayaknya ada pertanyaan lagi deh Mas Rangga. Iya betul. Sebentar. Dari Kak Dera. Ya. Mohon penjelasannya perbedaan faktor predisposisi dan presipitasi. Baik. Kami masih oke. Sebelumnya ini dari Muhammad siapa ya? Pak, apa bukan masalah wahamnya yang perlu diselesaikan? RPK bisa dicegah begitu. Jadi masalah waham dan RPK itu biasanya saling terkait gitu ya, Mas Rangga dan teman-teman ya. Karena kenapa pasiennya itu menjadi RPK? Karena lingkungan sekitar itu tidak percaya dengan waham dari si pasien begitu. Tetapi tidak semua pasien waham itu menunjukkan resiko perilaku kekerasan, data prioritasnya atau data mayornya. Tetapi ketika kita lihat dia sudah kesal, matanya melotot, kemudian sudah
apalagi misalkan sudah menggempal-gempalkan tangan, berarti ini resiko PK-nya lebih kuat dia sama-sama dia punya waham, dia punya RPK. Tetapi ketika kita lihat data mayornya, ini pasien akan melakukan pelaku kekerasan, apalagi dia punya riwayat PK sebelumnya, maka PK-nya dulu yang harus kita atasi. Ya, kita tahu akan ada beberapa hal yang harus dilakukan untuk resiko perilaku kekerasan. Ya, agar kemudian perilaku kekerasan itu tidak dilakukan oleh si pasien begitu. Jadi ketika kita lihat waham kemudian resiko perilaku kekerasan, ya, ketika terlalu data yang ditunjukkan oleh pasien terlalu kuat resiko PK, maka atasi dulu resiko PK-nya. Jangan sampai dia mengalami PK, apalagi dia punya riwayat PK sebelumnya. Ya, tetapi ketika resiko PK-nya menurun, artinya kemudian dia menyampaikan mengikuti wawancara dengan baik, menyampaikan informasi dengan baik, berarti resiko PK-nya sudah berkurang, kita bisa fokus kembali kepada wahamnya. Ya, tetapi saya katakan antara waham dan resiko PK ini erat kaitannya, Mas Rangga, karena tadi saya katakan ya, pasien yang waham, ketika wahamnya tidak dipercaya oleh orang, maka dia akan resiko PK. Gitu. Tetapi tidak semua pasien akan menunjukkan tanda dan gejala mayor untuk resiko PK. Biasanya dia akan menghindar, dia akan pergi kalau misalkan yang disampaikan itu tidak dipercaya sama orang lain. Ya, jadi ini ya kenapa kita harus lihat resiko PK-nya dulu begitu. Setelah resiko PK-nya berkurang, baru kita melihat ke wahamnya. Baik. Kemudian ada lagi tadi. Oke, baik. Ternyata banyak banget nih Pak yang nanya. Ya. Mungkin bisa disimpan dulu ya Pak di akhir. Ya. Baik. Ini saya mungkin akan ini ada yang nanya presipitasi sama predisposisi. Oke, sudah dijawab. Penyebab sama pencetus begitu ya. Biasanya nanti terkait dengan range waktunya sih sebenarnya ya. Kemudian tapi kami ini dari Mini masih diajarkan pohon masalah ya Pak, saat kita praktek belum lama ini lewat daring tetap. Nah, ini dia ya. Karena setahu saya kita di IPKJI ya, sampai terakhir pun saya ketemu sama teman-teman Ikatan Perawat Jiwa seluruh Indonesia ya, kita itu tidak menggunakan lagi pohon masalah. Itu dulu begitu, dulu sekali itu Mas Rangga begitu. Jadi teman-teman jangan, kalau misalkan masih diajarkan pohon masalah, mungkin begini, dosennya itu ingin ya, mahasiswanya itu ketika melihat sebab akibat itu runtun kejadiannya. Sebenarnya yang saya jelaskan tadi juga itu pohon masalah, Mas Rangga. Jadi kalau kita mau melihat begini ya, akar masalahnya biasanya harga diri rendah, begitu ya. Kemudian dia menjadi waham, ya karena dia mungkin melihat teman-temannya yang sukses, yang punya pekerjaannya hebat, gaji tinggi, begitu dia minder, dia HDR, ya kan? Dari HDR itu bisa menyebabkan waham, ya kan? Dari waham itu bisa menyebabkan resiko perilaku kekerasan. Nah ini sebenarnya yang dikatakan tadi pohon masalah sebenarnya, ya. Jadi kita melihat bagaimana proses sebab akibat sampai kemudian kita menentukan mana yang menjadi diagnosis prioritas utama. Boleh, tetapi kita tidak lagi melakukan pendekatan dengan menggunakan pohon masalah itu. Gitu. Kalau mau diajarkan, ya nice to know lah, begitu kita tahu. Jadi pola pikir dari mahasiswanya nanti lebih runtun sebenarnya ya. Jadi ada sebab dan akibat. Walaupun saya katakan begini Mas Rangga, di keperawatan jiwa ya kita tidak bisa 100% yakin, oh ini pasti penyebabnya A, pasti penyebabnya B, nggak bisa gitu. Beda dengan di KMB, kalau orang tipes gitu ya, ya pasti disebabkan karena Salmonella typhosa, ada penyebabnya, mau bakteri, mau virus dan sebagainya. Tapi di keperawatan jiwa kita selalu menyebutkan multifaktor, artinya ada faktor A, B, C, D tadi ada faktor presipitasi, faktor predisposisi, atau seperti di soal sebelumnya tuh. Jadi ada faktor-faktor yang lain. Jadi mau diajarkan boleh, nice to know ya. Tetapi
untuk menegakkan diagnosis, kita tidak lagi melakukan sebab akibat, tetapi fokus kepada single diagnosis berdasarkan data mayor, baik itu subjektif maupun objektifnya. Gitu Mas Rangga. Ya, baik. Jadi hukum sekarang sudah tidak perlu memakai pon masalah. Kalau sekarang single diagnosis. Oke. Ini dari Kak Anastasia nih Pak. Jadi hukum sekarang sudah tidak perlu memakai pon masalah. Kalau sekarang single diagnosis. Mohon arahan Kak, karena biasanya pembuat soal berbeda-beda. Nah, seharusnya nggak berbeda Mas Rangga ya, gitu ya, karena itu udah kesepakatan nasional begitu, Sabang sampai Merauke kita sama begitu ya. Saya juga di buku referensi terbaru dari Prof. Budi dan teman-teman, saya lihat juga itu masih single diagnosis begitu. Saya juga pelatih untuk CMHN, keperawatan jiwa komunitas, dan kita juga menggunakan single diagnosis, dan itu yang kita ajarkan ke teman-teman perawat, bahkan yang level D3 sekalipun begitu. Jadi tidak lagi dulu itu ya, dulu sekali itu misalkan ya resiko perilaku kekerasan berhubungan dengan waham begitu ya. Nah, itu sebenarnya bukan masalah. Jadi untuk saat ini kita tidak menggunakan itu lagi, dan sepengetahuan saya memang ya termasuk di review soal UKOM yang pernah saya ikuti dengan teman-teman AIPNI juga, kita single diagnose gitu. Jadi nggak ada, bukan PE ataupun PES, jadi P saja begitu ya. Tapi saya positive thinking ya, dosennya mungkin ingin membuat mahasiswanya itu berpikir secara runtun begitu. Jadi kelihatan sebab akibatnya. Walaupun sekali lagi di keperawatan jiwa itu tidak ada penyebab mutlak ya. Kita selalu menyebutkan dia faktor resiko dan dia multifaktorial gitu. Jadi tidak bisa kita bilang, oh orang yang punya hutang, dia pasti akan bunuh diri, begitu ya. Atau orang yang punya, atau istri yang ketahuan suaminya selingkuh, dia pasti akan depresi, begitu. Enggak, belum tentu, begitu. Jadi tidak ada single factor di keperawatan jiwa. Begitu ya? Ya, Oke, baik. Terima kasih Pak Fauzan. Teman-teman semua yang masih punya pertanyaan, mohon untuk disimpan terlebih dahulu. Nanti kita lanjut di akhir. Baik. Di akhir semua soal. Baik, nanti kita masuk dulu ke soal berikutnya ya. Saat KTI juga masih menggunakan ya KTI diploma 3 ya. Mungkin diploma 3 masih menggunakan pohon masalah begitu ya. Oke, nanti bisa kita inikan lagi ya. Saya akan share screen lagi untuk soal berikutnya, terutama tadi juga ada soal yang bertanya tentang SP halusinasi ya. Nanti boleh ya, setelah selesai ini kita akan bahas sedikit tentang halusinasi, SP1-nya apa, 2 dan seterusnya itu apa ya. Oke. Kemudian kita masuk ke soal berikutnya ya, soal nomor 4. Nah, silahkan dibaca teman-teman. Oke, seorang perawat melakukan kunjungan rumah pada perempuan umur 32 tahun yang baru selesai rehabilitasi narkoba karena menggunakan ganja sejak 2 hari yang lalu. Klien mengatakan, saya tidak ingin lagi menggunakan narkoba, saya jera. Hasil pemeriksaan, klien mendengar dengan semangat. Ya, setiap penjelasan perawat, suami klien menggenggam tangan istrinya. Anak-anak klien juga tampak mendampingi ibunya. Klien berharap dapat menjadi istri dan ibu yang lebih baik bagi keluarganya. Apakah intervensi keperawatan prioritas pada kasus tersebut? Oke. A. Berikan motivasi oleh orang terdekat. B. Dorong keinginan sembuh dari diri sendiri. C. Rencanakan kunjungan dari sesama mantan pecandu. D. Dukung keinginan klien untuk masa depan lebih baik.
E. Berikan terapi farmakologi dan psikososial yang adekuat. Baik, silahkan. Ya, silakan. Oke, sudah diserbu jawabannya, D. Mhm. Oke, sudah 30 jawaban. Semuanya, D. Oke, ada satu D orang ya. yang jawab E. Ada yang E juga ya. Iya, Berarti ada. E, D, dan E ya. Iya, betul, Pak. Oke, Kak Rupina Lubis barangkali memberikan penjelasan dan jawaban. Silakan nyalakan mikrofonnya, Kak. D, C, ada yang C juga ya. C, D, lebih banyak yang D ya. Oke, D. Kak Rupina Lubis. Silahkan, silahkan. Kak. Halo, Kak. B, Ingin A memberikan juga jawaban? ada nih, Mas. Oke, baik. Ternyata Kak Rupina. Ya, saya coba Oke, sudah bisa. jelaskan karena ini kan Oke, mohon maaf, Kak. Suaranya putus-putus. ya di sini Kak Rupina Lubis, suaranya putus-putus, Kak. Oke, mungkin yang lain dulu barangkali memberikan penjelasannya. Oke, ternyata jawabannya beragam, Kak. Ada yang menjawab D, Beragam. ada yang E, dan juga ada yang A. Ya, silakan satu orang ingin mewakili jawaban dari teman-teman yang jawabannya sama. Silakan yang jawabannya D dulu nih. Oke. Dari Kak Fahrunisa menjawab D, karena pasien menunjukkan sikap positif terhadap kesembuhannya. Jadi sebagai perawat harus mendorong, meyakinkan pasien lagi dan keluarga agar tidak berulang. Dan pasien memiliki perubahan di masa depan. Oke, baik, terima kasih Kak Fahrunisa atas jawabannya dan juga penjelasannya. Berarti untuk jawaban D sudah ada yang mewakilkan. Mungkin D sudah ada yang lain. mewakilkan ya? Iya, betul. Yang jawabannya A atau yang jawabannya E, silakan nih. Belum ada yang memberikan perwakilan dari jawabannya. Silakan yang jawabannya A dan juga E. Silakan. Sebelum kita lanjut nih teman-teman ke pembahasannya. Bagaimana? Yang jawabannya A atau yang jawabannya E? Mungkin bisa diberikan penjelasannya. Atau saya sebut satu orang. Oke, saya sebut ya. Kak Sandi Satria. Silakan Kak. Mungkin bisa diberikan penjelasan kenapa jawaban A. Nyalakan mikrofonnya Kak Sandi. Ya, baik, Pak. Saya menjawab A karena pasien sudah sadar. Di sini sebagai perawat kita harus memberikan motivasi sebenarnya oleh pasien dan orang terdekat, Pak. Seperti itu. Oke. Baik, terima kasih Kak Sandi Satria atas jawaban dan juga penjelasannya. Berarti jawaban A sudah ada yang mewakilkan. Jam A tadi ya, dari keluarga terdekat begitu ya. Baik, silahkan. Jawaban D ada yang memberikan pendapat lagi nih Pak. Dari Kak Gia Maria, karena perkembangan yang ibu miliki harus didukung oleh keluarga untuk mencapai masa depan yang lebih baik. Mendukung klien juga dalam proses pemulihan. Oke, baik, terima kasih. Ini ada yang minta tampilkan lagi, baik. Ini ya, Mas Rangga dan teman-teman ya. Tadi juga ada yang nanya sih ya, bagaimana ya cara kita melihat atau mendeteksi kira-kira ini jawabannya kemana begitu ya. Oke. Ini juga mungkin bisa digunakan untuk soal ini. Biasanya si pembuat soal, tadi saya katakan ya, dia akan memberikan beberapa baris kalimat begitu ya. Kalimat pertama itu terkait dengan diagnosis, umur, laki-laki perempuan ya. Kemudian yang kedua itu data subjektif. Nah, teman-teman lihat nanti ya, data subjektif itu datanya itu akan mendukung kemana? Apakah dia halusinasi, apakah waham, apakah harga diri rendah, isolasi sosial, resiko PK, kemudian atau defisit perawatan diri, begitu ya. Jadi untuk S1 ya, untuk S1 khususnya, biasanya itu soal diagnosis yang keluar itu 5 diagnosis tadi, begitu ya. Kemudian kita lihat data hasil pemeriksaan. Nah, seperti pada soal sebelumnya itu muncul tuh ya, data-data mayor. Memang kita harus tahu begitu ya. Kalau misalkan kesal, pasiennya mengatakan marah, didukung dengan data
tangannya menggepal, matanya melotot, kemudian rahangnya dikatup-katupkan, pandangan mata tajam, itu nggak usah ragu lagi tuh. Itu udah pasti resiko perilaku kekerasan. Selama dia belum meninju seseorang, memukul seseorang, ya. Tapi kalau datanya misalkan kok lebih banyak pasiennya kok mengarahkan telinga ke arah sesuatu, atau dia mendengar suara-suara, atau dia kemudian melihat sesuatu begitu ya, maka kemungkinan besar ya itu halusinasi ya. Apakah nanti halusinasinya pendengaran, penglihatan, penciuman, peraba, penghidu, biasanya nanti pembuat soal akan memberikan data tambahan begitu ya untuk mendukung jenis halusinasinya. Tetapi kalau misalkan datanya pasiennya tidak mau berinteraksi, menunjukkan permusuhan, kalau didekati dia menjauh begitu. Nah, itu kemungkinan besar adalah isolasi sosial. Tapi kalau misalkan pasiennya mengatakan bahwa saya bodoh, saya tidak seperti saudara saya yang lain, atau saya tidak seperti teman-teman saya yang lain, atau apapun yang saya lakukan itu selalu tidak berhasil, ya. Didukung dengan data pasien menolak menatap mata perawat, kemudian pasiennya itu bersuaranya halus, ya. Itu data yang sangat kuat untuk mendukung harga diri rendah, ya. Kemudian misalkan data yang ditampilkan pada soal tersebut lebih banyak data-data yang terkait dengan defisit perawatan diri, ya. Itu berarti misalkan pakaiannya kotor, tidak mau mandi, begitu ya, dan sebagainya, maka diagnosis DPD nantinya yang harus diangkat. Jadi tips yang pertama adalah lihat dulu apa data subjektif dan objektif dari si pasien, ya. Kemudian lihat di kalimat terakhir, biasanya kalimat terakhir itu adalah kalimat untuk mendukung jawaban yang diinginkan oleh si pembuat soal. Jadi lihat dulu data subjektif dan objektifnya, terutama apabila data tadi yang saya sebutkan merupakan data-data mayor untuk menegakkan diagnosis tadi, ya. Kemudian untuk soal nomor ini, ya, saya perlu mengingatkan teman-teman, ya, di keperawatan jiwa, faktor utama untuk mendukung kesembuhan pasien, kita bilangnya pemulihan ya. Jadi seseorang pasien jiwa yang dikatakan pulih, dia bisa mengontrol tanda dan gejala, bisa kemudian mengkonsumsi obat secara rutin, kemudian dia bisa produktif kembali, artinya dia misalkan melanjutkan sekolah atau bekerja kembali dan sebagainya. Itu dikatakan dia pulih begitu. Jadi konsep sembuh itu pulih dikatakan di keperawatan jiwa. Faktor yang utama memang adalah motivasi atau keinginan sembuh dari diri sendiri. Itu yang paling utama dulu, ya. Mau keluarganya mendukung, mau ada teman-temannya mendukung, sanak saudara mendukung, kalau keinginan untuk pulih tidak muncul dari diri sendiri, itu juga akan sangat sulit sekali. Jadi faktor utama adalah perawat harus mengkaji keinginan pasiennya untuk sembuh begitu. Biasanya dibuktikan dengan apa, Pak? Dibuktikan dengan pasiennya ingin, seperti contoh tadi ya, dia ingin menjadi lebih baik lagi, menjadi ibu yang yang lebih baik bagi anak-anaknya dan sebagainya, ya. Kemudian faktor yang kedua adalah dukungan dari keluarga. Ini juga sangat penting sekali, ya. Dukungan dari suami ataupun istri, dari anak-anak ataupun dari keluarga dekat lainnya. Setelah itu baru kita lihat faktor-faktor pendukung lain seperti adanya dukungan dari teman-teman, ya, yang pernah mengalami kecanduan sebelumnya, atau kemudian orang-orang yang pernah mengalami skizofrenia tapi saat ini gejalanya terkontrol begitu. Jadi mereka disebut sebagai peer support begitu ya. Mereka datang memberikan dukungan, sharing bagaimana mereka mengatasi gejala-gejala yang muncul. Seperti itu, ya. Kita lihat lagi pada soal ini, ya. Nah, di sini ada
ada statement yang menyatakan bahwa satu, saya tidak ingin lagi menggunakan narkoba, saya jera, ya kan? Di sini berarti dia sudah dia merasa bahwa sudah cukup begitu, ya. Saya tidak ingin lagi, saya sudah tahu bahwa narkoba itu berbahaya, ya. Kemudian ada kalimat klien mendengar dengan semangat setiap penjelasan dari perawat. Nah, kemudian suami klien menggenggam tangan istrinya. Anak-anak juga tampak mendampingi ibunya. Statement saya tidak ingin menggunakan narkoba, saya jera. Kemudian dia mendengar dengan semangat setiap penjelasan itu mengarah kepada bahwa motivasi atau keinginan sembuh itu berasal dari dirinya, sudah ada, ya. Kemudian suami klien menggenggam tangannya. Ini adalah bentuk dukungan, ya. Anak-anak juga tampak mendampingi ibunya. Ini juga adalah dukungan yang diberikan, ya. Kemudian klien berharap dapat menjadi istri dan ibu yang lebih baik lagi bagi keluarga. Ini adalah merupakan harapan, ya. Nah, kalau kita balik lagi di sini soalnya adalah apakah intervensi keperawatan prioritas? Nah, teman-teman jangan bingung ketika pertanyaannya prioritas, artinya kalau hal-hal tersebut sudah dilakukan atau sudah diberikan, maka lihat yang belum diberikan oleh perawat ataupun support system yang ada. Kita lihat. Motivasi dari orang terdekat sudah ada tadi, ya. Suami menggenggam tangan istrinya, kemudian anak-anaknya juga mendampingi, kemudian dorong keinginan sembuh dari diri sendiri, ya. Statement yang menyatakan bahwa dia tidak ingin menggunakan lagi narkoba, saya jera, dia mendengar dengan semangat, ini adalah keinginan sembuh dari diri sendiri, ya. Kemudian dukung klien, keinginan klien untuk masa depan lebih baik, ini juga sudah disampaikan, dia ingin menjadi ibu ataupun istri yang lebih baik lagi ke depannya, ya. Kemudian berikan terapi farmakologi dan psikososial yang adekuat, ini tidak terlalu signifikan pada kasus ini karena dia baru selesai pulang rehabilitasi. Tetapi coba perhatikan kunjungan dari sesama mantan pecandu. Ini pada soal belum muncul, ya. Sehingga apa yang kita lakukan penting sekali bagi si pasien ini mendapatkan peer support atau dukungan dari teman-teman atau sesama mantan pecandu, ya. Kenapa pilihan jawabannya ke peer support, ya? Ini tidak ada yang pilih tadi Mas Rangga, ya. Karena untuk option yang lain itu sudah tergambar pada soal yang diberikan tadi. Ini saya koreksi sedikit, ya. Sebentar, saya koreksi sedikit. Untuk yang E tadi, oke, saya share kembali, ya. Oke, jadi untuk option A, B, dan D itu sudah tergambar pada kasus dengan jelas, ya. Sehingga yang dibutuhkan klien saat ini adanya peer support atau dukungan dari sesama mantan pecandu, ya. Jadi perawat harus merencanakan si klien tadi ini didukung atau dikunjungi oleh sesama mantan pecandu yang tujuannya adalah memberikan dukungan atau sharing pengalaman apa yang mereka lakukan agar kemudian si klien ini tidak menggunakan narkoba lagi, begitu. Ada yang ingin didiskusikan kira-kira? Oke, terima kasih Pak Fauzan atas pembahasan soal nomor 4 ini. Di luar Bagaimana? perkiraan. Ternyata benar. Kurang fokus, Pak. Oke. Salah semua kita, salah jamaah. Aduh, terkecoh deh. Ternyata ada nih Pak Benar. yang jawabannya C, tapi tadi Ada ya? Iya, dia nggak kelihatan. Oh iya, benar-benar. Jadi teman-teman, untuk soal jenis ini ya, lihat lagi apakah kemudian di jawaban yang diberikan itu sudah tergambar pada kasus nggak kira-kira? Kalau itu sudah tergambar, artinya kita perlu mengambil hal lain yang belum dijelaskan atau belum disampaikan pada kasus. Maka tadi saya katakan, di kalimat pendukung itu biasanya akan diperlihatkan apa-apa saja yang sebenarnya sudah ada begitu. Nah, pada kasus tadi
dukungan dari suami sudah ada, dari anak sudah ada, motivasi sembuh juga besar. Yang terlupa, yang belum ada pada kasus tadi adalah dukungan dari sesama mantan pecandu, peer support. Bukan hanya untuk kasus narkoba saja ya, teman-teman ya, tetapi misalkan skizofrenia, orang yang mengalami halusinasi, waham, dan seterusnya, ya, mereka yang ketika mereka sudah pulih, mereka juga perlu kita rencanakan untuk mereka bergabung atau berkumpul dalam sebuah peer support begitu. Tujuannya adalah saling mendukung satu sama lain sehingga mereka itu bisa tetap patuh dengan pengobatan dan resiko untuk kambuh itu bisa dikurangi. Nah, ini dia fokus dari pertanyaan yang keempat tadi, Mas Rangga. Begitu. Ya, oke, baik. Jadi satu lagi mungkin ya untuk soal nomor yang terakhir, nanti mohon jangan langsung dijawab dulu ya, dibaca dulu soalnya. Karena teman-teman punya waktu 1 menit ya, satu soal Ya, sebenarnya. Ya, jadi jangan buru-buru, dipahami, dilihat kalimat per kalimat, ditandain tuh kalau perlu. Oh, ini dia kasusnya ini yang disampaikan. Perhatikan ya, pasien mengatakan, keluarga atau ibu atau ayah mengatakan. Nah, coba lihat. Kalau yang pasien mengatakan, ibu mengatakan, pasti ada fokus data mayor subjektif di situ. Ya, itu akan mengarahkan kita kepada jawaban nantinya, ya. Kemudian lihat data pemeriksaannya. Ini juga nanti biasanya akan ditampilkan urutannya ya, Mas Rangga ya. Urutannya itu pasti data-data yang mayor dulu tuh, disusun tuh, dijajarin ya. Data mayor A, B, C, kemudian baru data minor-minor. Dan teman-teman pembuat soal ya, seperti saya pasti akan mencoba membuat peserta UKOM itu bingung begitu. Karena tujuannya kan berpikir analitis, berpikir kritis gitu. Ya. Pasti akan ada data-data diagnosis atau jawaban lain itu dimunculkan dan harus dimunculkan pada sebuah soal sebenarnya. Ya. Sehingga nanti ketika peserta UKOM melihat pertanyaan, melihat pilihan jawaban, ya, dia bisa berpikir kritis untuk memilih jawaban mana yang benar gitu. Itulah nanti dikatakan si peserta ini kompeten, kan begitu. Artinya dia tahu kondisi ini berarti butuh ini. Seperti itu, Mas Rangga. Baik, kita lanjut yang terakhir, Mas Rangga. Ya, silakan Pak. Oke, siap. Oke, baik. Nggak terasa udah dibaca pelan-pelan, jangan buru-buru ya. Setelah selesai baca dan paham soalnya, baru saya akan lanjut dengan pilihan jawaban. Ya, oke. Silakan dibaca teman-teman Bapak Ibu semua. Diberi waktu 1 menit untuk dibaca. Silakan. Jangan 1 menit, Mas. 1 menit itu kalau di UKOM itu udah dengan jawabannya, ya. Oh iya betul. Artinya teman-teman menjawab itu berarti memahami soal itu sekitar 30 detik tuh. Oh, okay. Harus memang paham. Ya. Seorang perawat melakukan kunjungan rumah mendapati seorang perempuan umur 24 tahun karena mengurung diri di kamar sejak 1 bulan yang lalu. Klien mengatakan, saya malu. Semua orang pasti membicarakan tentang dirinya yang dicerai sesaat setelah akad nikah. Ini kasus yang lebih viral ya, Mas Rangga ya. Hasil pemeriksaan, klien lebih banyak diam, kontak mata kurang, lesu, dan berbicara pelan. Ibu klien mengatakan sudah memahami kondisi anaknya dan kegemarannya mendengarkan lagu patah hati. Selain itu, keluarga siap mendukung keinginan anaknya untuk latihan vokal dan membawanya ke rumah sakit bila kondisi klien memburuk. Oke, apakah implementasi keperawatan prioritas pada keluarga? Ini bukan nggak pakai tambahan ya. Pada keluarga pada kasus tersebut. Sorry, ini saya. Oke. Oke. Apakah implementasi keperawatan prioritas pada keluarga? Nah, ini pertanyaan ini agak mirip seperti pertanyaan nomor 4 ya. Jadi dilihat hal-hal yang sudah ada dan yang belum. Oke, pilihan jawabannya A. Mengenalkan masalah, B. Memutuskan untuk merawat, C. Mengajarkan cara merawat, D. Melakukan modifikasi terhadap lingkungan, E. Merujuk pasien ke fasilitas kesehatan terdekat. Nah, silakan ini jawabannya A, B, C, D ataupun E. Ya, baik, silakan jawab teman-teman semua. Oke, ada 1, oke, ada 3. Sudah 3 yang menjawab D, Pak.
D ya. Oke, iya betul. Oke. Oke, berarti untuk soal nomor 5 ini dari teman-teman semua menjawab D. D ya. Ya, silakan barangkali ada yang menjawab berbeda. Jangan malu-malu, dijawab aja. Oke, beneran ada ini dari Kak Clara menjawab A. Silakan. Seorang diri. Oke, dari Kak Firlia juga menjawab A. Ada juga nih, Kak Wiwi Yanisa menjawab E. Oke, baik, ternyata beragam nih. Ada 3 jawaban yang berbeda. Apa yang paling banyak ini apa nih, Mas Rangga? Yang paling banyak itu D, Pak. D ya. Iya, Melakukan betul. modifikasi dalam lingkungan. Terus yang lain apaan? Yang lain ada yang A dan juga ada yang C. C. Berarti kita mau nih ada perwakilan yang menjawab A, yang C, dan yang E ya. Iya, betul. Saya balik lagi ke soalnya deh. Coba. Ya. Kalau udah paham dari soal nomor 4 tadi, nggak terkecoh lagi nih soal yang ini. Silahkan coba. Yang jawab A kenapa? Dari Kak Indira menjawab A, karena keluarga tidak mengetahui masalah penyakit yang dialami oleh klien. Terima kasih Kak Indira atas penjelasannya. Ya, terima kasih. Kemudian yang D ya? Iya, betul, yang D. Yang D nih belum ada yang mewakilkan jawabannya. Yang E dulu deh kalau boleh juga deh. Iya. Yang E silakan. Atau saya sebut namanya yang menjawab E untuk diberikan penjelasan bagaimana nih. Oke, yang jawabannya D nih ada di Pak. Dari Kak Gia Maria. D, karena dari kasus tersebut lingkungan yang sangat mempengaruhi. Oh iya betul. Lingkungan yang sangat mempengaruhi keadaan klien. Oke, baik, terima kasih Kak Maria atas jawaban juga penjelasannya. Berarti untuk saat ini D dan juga A sudah ada yang mewakili. Tinggal jawaban E saja nih. Oke. Silakan. Silakan kalau menjawab. kayaknya nggak mungkin ya. Kenapa? Kalau A nggak mungkin. Kalau A nggak mungkin. Kenapa Pak nggak mungkin? Salah tuh. Udah ada kan di soal itu. Ibu pasien sudah benar. Yang A sudah ada tuh ya. Ibu klien mengatakan sudah memahami kondisi anaknya. Oke, terus. Kalau Bapak sih jawabannya apa? D yang belum ada nih. D itu apa Pak? Melakukan modifikasi ya? Modifikasi terhadap lingkungan. Oke, kenapa Bapak milih yang D ini? Karena itu belum ada di soalnya. Iya, karena belum ada ya. Kayak soal nomor 4 tadi. Iya, benar. Oke, terima kasih. Tadi siapa namanya ya Pak? Agus Habibie. Pak Agus Habibie. Oke, siap. Oke, Mas Rangga, ada lagi nggak kira-kira jawaban yang lain nih? Ya, baik. Dari Kak Sandi Satria menjawab D, karena keluarga sudah memahami keadaan klien. Untuk itu lingkungan implementasi. Yes. Terus? Dari Kak Rizky menjawab E, karena belum dirujuk. Oh, karena belum dirujuk. Oke, ya, siap. Kak Resi Wulandari menjawab D. Memodifikasi lingkungan karena mempertahankan atau mengusahakan suasana rumah yang nyaman bagi klien. Oke. Baik. Oke, siap. Jadi Mas Rangga dan teman-teman ya, di keperawatan jiwa dan kalau di soal-soal lain saya agak jarang ya sih lihat ya. Intervensi kepada keluarga itu sama pentingnya dengan intervensi kepada pasien. Ya, itu yang perlu saya sampaikan di awal ya. Karena pasien jiwa itu tidak selamanya itu di rumah sakit jiwa. Ya, kalau dulu mungkin menjadi pasien abadi ya istilahnya Mas Rangga ya. Jadi udah masuk ke rumah sakit jiwa itu nggak keluar-keluar tuh. Dan sekarang perspektifnya itu berubah begitu. Jadi kalau di rumah sakit jiwa sekitar 2-3 bulan pasiennya ada perbaikan, maka dia akan dipulangkan ke rumah. Yang artinya konsep keperawatan jiwa yang kita lakukan saat ini adalah community based setting begitu. Artinya keperawatannya itu atau perawatannya itu dikembalikan ke komunitas ya, sehingga penting sekali untuk memberikan intervensi kepada keluarga agar keluarga itu siap merawat. Tujuannya adalah tadi ya, dukungan dari keluarga bisa merawat pasien. Tujuan akhirnya adalah untuk mengurangi resiko kekambuhan yang mungkin dialami oleh pasien dengan gangguan jiwa ya. Jadi ketika kita bicara tugas kesehatan keluarga, selalu kita bicara pada 5 tugas kesehatan ini ya.
Jadi teman-teman tadi juga sudah tahu dan jangan bingung tugas yang mana. Yang pertama itu mengenal masalah. Artinya keluarga nantinya mengenal masalah yang dialami. Kemudian yang B, memutuskan untuk merawat. Maksud ini adalah keluarga menyatakan, ya, atau mengatakan bahwa oke, saya siap, saya bersedia untuk merawat dan sebagainya. Itu statement untuk mendukung pilihan jawaban yang B. Kemudian yang C, mengajarkan cara merawat pasien. Nah, cara merawat pasien untuk kasus ini, nah, saya akan kembali sedikit. Kalau dari data mayor, baik itu subjektif ataupun objektif, ya, kira-kira diagnosis keperawatannya apa untuk kasus soal nomor 5 ini? Mas Rangga, silakan teman-teman jawab. Kira-kira apa? HDR, Pak. HDR, benar. Jangan ragu lagi ketika dia bilang malu, ya. Ketika dia bilang malu, benar HDR. Dia bilang malu, pasien banyak diam, kontak mata kurang, lesu, dan berbicara pelan, itu data yang sangat mendukung untuk menegakkan diagnosis HDR. Ya, jadi teman-teman nggak usah ragu lagi kalau dapat data ini nih, ya. Oh, saya malu. Wah, coba lihat lagi. Kalau data yang lain mendukung, berarti udahlah langsung pilih HDR itu jawabannya, ya. Oke. Kemudian di sini kita lihat mengajarkan cara merawat pasien untuk pasien HDR termasuk mengenali aspek-aspek positif yang ada pada dirinya. Nah, sebenarnya di sini juga sudah muncul, ya. Keluarga siap mendukung keinginan anaknya untuk latihan vokal. Nah, di sini mengisyaratkan berarti anaknya ini punya kemampuan di soal tarik suara, gitu ya. Oke. Kemudian merujuk pasien ke fasilitas kesehatan terdekat. Merujuk ini artinya bukan harus sudah merujuk begitu. Tetapi keluarga tahu bahwa kalau kondisi anaknya memburuk, maka dia tahu dia harus bawa ke rumah sakit yang mana. Dengan kata lain, keluarga pasien sudah tahu tuh fasilitas kesehatan yang ada di sekitarnya. Mau itu mungkin puskesmas, mau itu mungkin klinik, mau itu rumah sakit umum ataupun rumah sakit jiwa. Jadi perawat juga harus mengetahui vaskes yang ada di sekitar rumah si pasien tersebut. Dan memang, ya, untuk pilihan yang D ini yang memang belum ada atau belum dilakukan oleh atau belum tergambar pada kasus, yaitu melakukan modifikasi terhadap lingkungan. Jadi selamat kalau teman-teman sudah memilih yang D, ya. Apa modifikasinya, ya? Kalau di soal tadi kan disebutkan, ya, keluarganya tahu anaknya ini suka mendengarkan lagu-lagu patah hati begitu. Nah, kondisi dia kan sedang patah hati. Nah, ketika dia kondisinya sedang sedih, ditambahkan lagi dengan lagu-lagu yang melo, lagu-lagu yang sedih, itu akan masuk ke alam bawah sadar dari si pasien tersebut, sehingga dia akan terus-menerus merasa sedih. Sehingga modifikasi lingkungan yang bisa diajarkan adalah menganjurkan anaknya untuk tidak lagi mendengarkan lagu-lagu patah hati, tapi diganti dengan lagu-lagu yang berisi harapan, semangat, motivasi. Jadi ini juga termasuk bagian dari melakukan modifikasi terhadap lingkungan. Begitu, Mas Rangga. Oke, baik. Terima kasih Pak Fauzan atas pembahasannya soal nomor 5 ini. Bagaimana teman-teman semua? Bisa dipahami atau ada yang ingin tanyakan? Silahkan kalau ada yang ya. Atau barangkali ada yang ingin tanyakan dari soal-soal sebelumnya yang tadi bertanya. Ya, boleh. Ya, betul. Yang belum sempat terjawab, silakan diajukan kembali. Boleh. Mungkin kalau memungkinkan boleh langsung saja, Mas. Ini. Oh ya, terkait tadi yang pertanyaan ada yang HDR itu SP1-nya apa ya, SP2-nya apa ya, begitu ya. Jadi kalau misalkan ini yang menariknya di keperawatan jiwa nih, Mas Rangga ya. Di keperawatan jiwa itu dinamis ya. Dinamis itu dalam pengertian apa yang kita yakini saat ini oleh dosen-dosen ya, itu kemudian perubahannya itu cepat begitu. Jadi saya misalkan mengikuti pelatihan CMHN tahun 2018 misalkan. Itu nanti di 2020 akan ada revisi-revisi begitu. Nah,
Sehingga kenapa penting sekali bagi dosen-dosen keperawatan jiwa itu untuk update terus bagaimana proses yang ada di nasional begitu. Jadi kalau saya termasuk anggota dari IPKJI ya, jadi bila ada perubahan-perubahan diagnosis dan sebagainya, biasanya itu akan langsung diupdate begitu. Memang benar ya, ini akan tergantung dari pembuat soal, tetapi yakinlah ketika soal itu dibuat ya, dia akan melalui proses review begitu ya, akan direview, dan review itu review pakar Mas Rangga. Jadi pasti akan direview oleh pusat begitu. Nah, orang-orang pusat keperawatan jiwa ini kan termasuk Prof Budi dan teman-teman begitu, yang selalu memberikan update kepada kami begitu ya. Jadi sehingga pertanyaan tadi SP1 apa, SP2 apa dan seterusnya ya, itu juga kemudian beda-beda. Tetapi saya akan merujuk kepada buku terakhir yang dikeluarkan oleh Prof Budi dan teman-teman ya, untuk SP1 ya, setelah kita melakukan proses BHSP atau Bina Hubungan Saling Percaya ya, inti dari halusinasi adalah tidak mendukung, tidak membantah halusinasi. Jadi kita nggak boleh tuh ya, misalkan pasiennya mengatakan dia ada halusinasi gitu ya, kita tertarik untuk membicarakan halusinasinya pasien. Jangan. Kalau kita tertarik mengulik tentang isi halusinasi si pasien, maka pasien akan menganggap, oh berarti dia mendukung, berarti perawat mendukung apa yang saya dengar ataupun saya lihat. Jadi jangan membantah juga. Jadi biasanya kita sering bilang begini ya, saya percaya atau saya yakin Bapak mendengar suara-suara itu, tetapi saya tidak mendengar suara yang Bapak katakan tadi. Nah, ini tidak mendukung, tapi juga tidak membantah. Ya, jadi teman-teman ini sekalian kita refresh ilmu ya, begitu ya. Jadi SP tadi halusinasi, SP1 tidak mendukung, tidak membantah. Nah, SP2 baru kita masuk untuk mengajarkan pasien terkait dengan bagaimana cara menghardik halusinasinya. Ya, jadi biasanya pasien akan disuruh untuk menutup telinga, terus sambil mengatakan tidak itu suara palsu dan sebagainya. Tetapi Mas Rangga, itu juga harus hati-hati begitu. Menghardik halusinasi hanya bagi pasien-pasien yang mengalami halusinasi pendengaran, gitu ya. Kalau dia halusinasi penciuman, halusinasi penglihatan, itu nggak akan berhasil begitu. Ya, jadi kita harus melihat kalau halusinasinya pendengaran, silahkan lakukan teknik menghardik tadi begitu. Tetapi saya balik lagi, yang terbaru SP2-nya itu malah kepatuhan minum obat begitu. Ya, jadi kalau di buku terakhir yang saya rujuk ya, itu minum obat itu di SP keempat ya, tetapi untuk saat ini itu naik itu ke SP kedua, terutama bagi pasien-pasien yang tidak patuh minum obat. Saya sampaikan contohnya begini Mas Rangga ya. Ketika ada pasien halusinasi, kemudian halusinasi itu bukan halusinasi yang menakutkan, ya, bukan halusinasi yang membuat dia cemas, bukan halusinasi yang membuat dia khawatir, tetapi halusinasi yang menyenangkan. Contoh misalkan, halusinasinya itu dia bilang, memang apa yang disampaikan oleh suara-suara itu Pak? Oh, dia cerita-cerita lucu, jadi ketika saya dengar cerita itu, saya ketawa-ketawa, saya senang. Bahkan saya tunggu-tunggu tuh halusinasinya datang. Nah, kira-kira kalau seperti itu situasinya, apakah pasien mau melakukan menghardik? Gitu. Dia nggak mau melakukan menghardik itu. Maka yang kita lakukan adalah coba obatnya dulu tuh. Coba yakinkan dia untuk patuh minum obat. Karena ketika dia minum obat, maka hormon otaknya itu akan lebih stabil. Kalau teman-teman ingat ada neurotransmitter ya. Nah, ada dopamin. Nah, kalau misalkan pada orang-orang dengan halusinasi ya, kadar dopaminnya itu terlalu tinggi begitu. Jadi diberikan obat untuk menurunkan kadar tersebut. Begitu. Jadi kadar neurotransmitter yang tidak stabil di otak itulah yang akan memunculkan
halusinasi ataupun waham pada pasien skizofrenia. Jadi dengan diberikan obat, maka halusinasi yang didengarkan tadi itu akan berkurang. Ya, jadi Bapak Ibu, teman-teman sekalian, ya jangan bingung. Saya katakan, tadi saya lihat beberapa sekilas chat ya, wah bingung Pak keperawatan jiwa begitu ya. Saya katakan sebenarnya teman-teman hanya perlu fokus ya untuk diagnosis itu. Teman-teman lihat halusinasi, kemudian waham, kemudian harga diri rendah, isolasi sosial, defisit perawatan diri. Itu 5 soal yang nanti bagaimanapun diolah, ujung-ujungnya itu pasti 5 diagnosis itu, teman-teman. Ya. Oh, kalau yang tambahan, citra tubuh, harga di citra tubuh ya, atau keputusasaan, atau berduka, disfungsional, itu biasanya jarang sekali muncul begitu. Ya masih muncul, tetapi misalnya bisa kita lihat. Tetapi kalau tadi ya 5 diagnosis tadi itu pasti muncul ya. Jadi teman-teman, saya ingin balik lagi mengajak, ingat lagi kira-kira data mayor, data utama dari masing-masing diagnosa tadi itu apa? Itu pasti akan muncul begitu di soal. Nggak mungkin nggak muncul ya. Teman-teman perlu lihat aja dia pasien atau keluarga mengatakan apa ya. Kemudian data-data objektif mayornya yang disajikan itu apa? Oh, kalau ada data-data yang berbagi ya, misalkan ISOS sama HDR, Mas Rangga, biasanya itu data yang saling berbagi begitu ya, bisa mendukung ISOS, bisa mendukung HDR. Tetapi kalau misalkan sudah muncul suaranya pelan, ya, menolak untuk menatap mata orang, nah itu lebih kuat untuk HDR-nya. Ya, jadi teman-teman sekali lagi fokus kepada 5 diagnosa tersebut karena 5 diagnosis itulah yang paling sering muncul ya. Perkuat lagi bagaimana teman-teman bisa mengidentifikasi mana HDR, mana halusinasi dan seterusnya, dan data-data dukung utama apa yang harus muncul untuk penegakan diagnosis tersebut. Dan pertanyaannya kan selalu pasti terkait pengkajian, ya kan? Diagnosis, intervensi, implementasi, dan evaluasi. Ya. Selain itu, teman-teman, di option jawaban, itu teman-teman tidak akan menemukan jawaban yang mirip, begitu. Ya, jadi nggak perlu khawatir, pasti jawaban yang mirip atau bahasa yang mirip saja itu pasti akan dihindari oleh si pembuat soal. Karena memang seperti itulah pakemnya. Karena seperti itulah standarnya begitu. Jadi ya kita harus mengikuti pola tersebut ya. Ada lagi kira-kira Mas? Itu sudah ini. Oke, baik. Mungkin satu pertanyaan lagi ya Pak sebelum kita tutup. Karena sudah 1,5 jam. Oke. Dari Kak Alia Nur. Izin bertanya Pak, untuk cara menjawab intervensi prioritas dengan melihat tindakan yang belum diberikan pada kasus, apakah bisa diterapkan untuk seluruh bidang atau hanya di keperawatan jiwa saja ya Pak? Iya, bisa untuk seluruh bidang begitu ya. Teman-teman hanya perlu melihat misalkan lead in-nya, pertanyaannya. Misalkan ditanya apakah intervensi atau implementasi tambahan atau lanjutan. Nah, itu biasanya intervensi atau implementasi lain itu sudah muncul di kasus. Jadi kita perlu mengidentifikasi apalagi nih yang penting, apalagi nih yang perlu, begitu ya. Kemudian untuk soal-soal seperti di KMB, terutama KGD ya, keperawatan gawat darurat, itu teman-teman harus melihat lagi ke kalau gawat darurat itu pastikan ABCD ya. Jadi pasti life saving-nya dulu begitu. Jadi ketika ini yang saya ketahui ya Mas Rangga ya, untuk tips saja ya. Jadi kalau untuk KGD itu life saving ya, berarti ABCD itu yang fokus RW-nya bagaimana, breathing-nya seperti apa dan seterusnya. Itu akan sangat tergantung dari area keperawatan itu sendiri. Tetapi kalau misalkan bertanya apa intervensi atau implementasi lanjutan atau tambahan, nah berarti lihat apa yang tidak ada di soal, apa yang tidak ada di kasus, ya. Atau kemudian memang sudah dimunculkan tadi seperti soal nomor 3 dan 4, tetapi kemudian
apa yang masih kurang nih begitu. Jadi kalau yang sudah muncul di soal, ya ini kata kunci juga Mas Rangga. Kalau sudah muncul di soal, maka biasanya tidak akan muncul lagi tuh di pilihan jawaban begitu. Ya pasti berarti kita milih jawaban yang belum muncul di soal. Setauku itu Kak yang baru apa ini ya? Soalnya aku KTI ambil halu dengan SP itu yang terbaru, tapi kalau ada yang kurang tepat bisa dijelaskan kembali oleh Bapaknya. Nah, makanya ya teman-teman ya, kalau keperawatan jiwa ya, SP1 itu pasti BHSP dulu deh gitu. Ya, enggak mungkin kita bisa mengajarkan cara menghardik atau mengidentifikasi aspek positif kalau kita tidak BHSP dulu. Ya, teman-teman ingat nggak ya kalau misalkan praktek di rumah sakit jiwa, kalau pasien itu baru pertama kali kita ketemu, dia pasti lari dari kita, dia nggak mau, gitu. Dia nggak mau ketemu. Gitu. Jadi SP1 ya itu pasti kita BHSP, jadi bina hubungan saling percaya. Baru kemudian nanti SP2 ya bina hubungan saling percaya itu include tadi kalau misalkan di halusinasi itu adalah kita tidak mendukung, tidak membantah halusinasinya. Itu bagian dari SP1 ya. SP1 bisa nggak selesai dalam satu kali pertemuan? Ini juga nggak bisa, Mas Rangga. Jadi kalau teman-teman di rumah sakit jiwa itu udah paling paham ya. Artinya bisa jadi BHSP itu harus beberapa kali pertemuan ya, baru kemudian dia percaya dengan kita dan kita bisa lanjut ke SP berikutnya. Ya. Tetapi kalau saya merujuk kepada buku Prof Budi yang terbaru ya, disampaikan bahwa untuk khususnya halusinasi ya, SP1-nya itu adalah tadi BHSP dan tidak mendukung, tidak menghardik, begitu ya. Kemudian SP berikutnya, SP2-nya adalah tidak mendukung, tidak membantah, SP2-nya baru mengajarkan cara menghardik. Nah, kemudian kalau kita masuk ke SP berikutnya itu ada bagaimana mengabaikan halusinasi dengan bersikap cuek begitu. Ini buku tahun berapa ya? Ini yang terbaru 2019 ya. Oke. Jadi kemudian bercakap-cakap begitu, ya. Baru kemudian nanti dengan obat. Nah, tetapi seperti yang saya katakan tadi ya, ini juga sebenarnya agak ini juga ya bagi teman-teman ya, karena ini tergantung dari si pembuat soal begitu dan proses review yang terjadi. Kalau saya mereview soal itu, saya pasti akan merujuk kepada sumber yang terbaru, teman-teman. Ya, jadi pasti akan saya lihat pertama adalah BHSP-nya, yang kedua adalah terkait dengan menghardik tadi dan seterusnya. Tetapi let's say misalkan ada beberapa soal di keperawatan jiwa dan misalkan bingung teman-teman terkait dengan SP-nya, menurut saya jangan menghabiskan banyak waktu di SP berapa. Teman-teman harus mengambil keputusan secara cepat. Kira-kira kalau situasinya begini, kan pasti ada situasi tuh di kasusnya. Berarti SP mana dulu yang harus dilakukan? Ya, saya belum pernah melihat soal UKOM itu bertanya misalkan SP berapakah itu? SP 1, 2, 3, 4 tidak. Pasti SP-nya apakah mengajak menghardik ya, atau bercakap-cakap, atau misalkan minum obat dan seterusnya. Pasti disebutkan poin-poinnya, bukan disebutkan SP-nya gitu. Ya. Jadi seperti itu. Jadi lebih baik teman-teman ya, saran saya karena saya juga beberapa kali menjadi pengawas UKOM, mahasiswa itu pertama kita harus tenang dulu gitu ya. Kita harus tenang dulu. Kemudian tadi lihat kata-kata kunci dari kasus yang diberikan. Kemudian setelah itu lihat lead in-nya, pertanyaannya. Pertanyaannya dia fokus kemana ya? Apakah pengkajian, diagnosis dan seterusnya. Baru kemudian lihat pilihan jawaban mana yang diinginkan oleh soal. Apakah prioritas, apa lanjutan atau tambahan, begitu ya. Dan kalau soal tersebut terlalu membingungkan, teman-teman kan bisa saving dulu ya pilihan sementara ya, kalau nggak salah ya. Pilih pilihan sementara dulu, baru nanti bisa balik lagi ke soal itu. Jadi artinya teman-teman silahkan menjawab soal yang paling meyakinkan dulu ya, baru kemudian
tinggalkan atau beri jawaban sementara pada soal-soal yang meragukan. Ingat ya, teman-teman tidak diminta untuk menjawab 180 soal itu benar semua. Ya, tetapi ada kriterianya kan, berapa yang harus dijawab agar bisa lulus UPOM. Ya, jangan panik, berikan jawaban sesuai dengan keyakinan. Penting sekali keyakinan, penting sekali intuisi. Ya, kemudian bila meragukan, beri jawaban sementara atau tinggalkan dulu nanti bisa kembali lagi ke pertanyaan tersebut. Ya. Baik, begitu saja. Oke, baik. Mohon maaf teman-teman semua yang bertanya, karena waktunya kita sudah habis, sudah terlewat 44 menit. Jadi yang mau bertanya mungkin di lain kesempatan di pelajaran keperawatan jiwa lagi. Oke, baik, kita tutup untuk bimbingan belajar malam ini. Terima kasih kepada Pak Fauzan Saputra atas bimbingannya pada bimbingan belajar malam ini. Dan juga terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah hadir dan juga yang sudah aktif pada bimbingan belajar malam ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Fauzan dapat bermanfaat oleh kita semua dan juga semoga kita semua bisa menghadapi soal-soal hukum dengan mudah. Oke. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses semuanya ya teman-teman ya. Semangat semuanya. Insya Allah kompeten ya segera. Terima kasih Pak. Ya siap. Nanti soal ini PowerPoint ini akan saya share ke MCU ya. Ya betul. Nanti biar bisa di-share ke teman-teman. Ya terima kasih. Ya siap. Sehat selalu. Ya sama-sama. Saya izin live ya teman-teman semuanya ya. Sukses ya. Assalamualaikum. Selamat malam semuanya. Selamat malam Pak. Pak, terima kasih Pak. Ya terima kasih teman-teman semua. Oke, saya izin.